Selamat ya, Pak, Bu, anaknya sudah lahir dengan selamat. Turut berbahagia atas kelahiran anaknya. Pada umumnya, kelahiran buah hati menjadi hal yang dinanti-nantikan oleh setiap orang tua. Tidak sedikit orang tua mengusahakan agar bisa memiliki keturunan. Rasa bahagia, terharu, campur menjadi satu. Tapi tentunya, adanya kelahiran anggota keluarga yang baru ini memerlukan adaptasi. Ya, terutama adaptasi buat orang tua baru ini. Proses adaptasi inilah yang sering dianggap tidak mudah bagi orang tua. Biasanya, kalau proses adaptasi tidak berjalan dengan baik, ditandai dengan salah satunya muncul perasaan takut yang berlebih pada orang tua baru ini. Nah, perasaan tidak nyaman, takut berlebih, dan lain sebagainya ini kalau sering muncul pasca melahirkan menunjukkan adanya tanda-tanda kalau orang tua mengalami masalah kesehatan mental. Lalu bagaimana pembahasan secara psikologisnya? Ternyata pasca melahirkan orang tua baru rentan mengalami masalah kesehatan mental, salah satunya adalah depresi. Hal ini dinamakan depresi postpartum atau biasanya kita sebut dengan baby blues. Yaitu merupakan kondisi depresi yang dialami oleh ibu maupun ayah pasca kelahiran anak, biasanya anak pertama. Baby blues biasanya dapat muncul sekitar 2-3 hari pertama setelah ibu melahirkan. Tidak hanya 1 atau 2 hari, baby blues juga bisa berlangsung lama dan beberapa minggu misalnya. Apabila postpartum, bentuk depresinya akan lebih parah dan bertahan lama. Pada depresi postpartum ini terdapat 2 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu maternal dan paternal postpartum depression. Gejala dari maternal apabila ibu mengalami depresi ditandai dengan munculnya numbness atau mati rasa. Jadi perasaan atau emosi mood dari ibu ini mengalami masalah secara ekstrim. Dari ingin menangis yang berlebihan, marah-marah hingga muncul perasaan dirinya rendah diri atau self-esteem yang rendah. Selain itu, gejala selanjutnya adalah munculnya masalah tidur atau merasa putus asa. Nah, kalau paternal biasanya muncul pada ayah. Hal ini seperti ayah yang belum siap memiliki anak. Ayah lebih suka menghabiskan waktu di luar rumah daripada di rumah karena ada bayi dan bayi ini menjadi stresornya sehingga ayah merasa tidak bisa istirahat. Lalu apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya? Sebenarnya tidak ada penyebab tunggal yang menyebabkan depresi postpartum ini muncul. Tetapi kami telah merangkum beberapa hal yang dapat menjadi pemicu munculnya depresi pasca melahirkan ini. Yang pertama adalah adanya perubahan hormon dan mempengaruhi fisik pada perempuan. Yang kedua, memiliki bayi sering membuat ibu menjadi cemas dan merasa tidak percaya diri untuk merawat bayinya yang baru lahir, terutama pada kelahiran pertama ya. Yang ketiga, adanya kelelahan dan kurang tidur karena ibu maupun ayah yang kemudian kewalahan merawat bayinya. Hal ini juga menyebabkan baik ibu maupun ayah kesulitan ketika harus menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, setelah membahas mengenai depresi pada orang tua baru, kita juga punya beberapa cara pencegahan atau preventif agar ayah dan ibu yang akan memiliki bayi tidak mengalami hal tersebut. Yang pertama, mulai membangun kebiasaan atau habit berolahraga sebelum dan sesudah melahirkan. Untuk jenis olahraga yang cocok, ini tergantung dari kondisi fisik ayah dan ibu masing-masing sehingga perlu dikonsultasikan kepada dokter untuk lebih detailnya. Yang kedua, cobalah untuk selalu mengutarakan perasaan, terutama pada pasangan atau orang terdekat. Diketahui penyebab ibu mengalami stres salah satunya adalah ibu itu menyimpan masalahnya sendiri dan tidak membicarakan keresahannya kepada suaminya atau kepada orang terdekatnya. Yang ketiga, diharapkan pasangan saling mengerti bahwa memiliki keturunan dan melahirkan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan salah satu pihak saja, sehingga salah satu pihak tidak merasa memiliki beban sendiri. So, inilah pembahasan mengenai depresi pada orang tua baru. Ingin tahu pembahasan di tema yang lainnya? Jangan lupa follow sosial media Healthing di bawah ini untuk konten menarik lainnya. Like, komen, dan subscribe YouTube Healthing, dan sampai jumpa di video berikutnya.